bumi muter kencang banget, tapi kenapa kita nggak merasa pusing sama sekali? Padahal nih ya, kita tuh sekarang lagi nongkrong di sebuah bola yang ukurannya gede banget dan lagi muter selama 24 jam terus-menerus tanpa berhenti. Alasannya sebenarnya simpel, bumi itu sebenarnya muternya konstan, terus-menerus dan kecepatannya stabil dan nggak ada goyangan yang mendadak. Otak kita itu cuma terasa kalau ada perubahan kecepatan yang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya konstan dan stabil, kita tuh nggak berasa. Contohnya misal kayak lu lagi naik kereta atau lagi naik pesawat. Nah, kalau pas lagi mulai terbang, mulai berangkat, ataupun pas lagi ngerem, itu pasti berasa banget kan? Badan kita tuh kayak ketarik atau kayak kedorong. Tapi begitu udah ngelaju stabil, kita tuh nggak berasa apa-apa. Udah santai aja kayak biasa aja. Padahal tanpa kita sadari itu tuh posisinya lagi ngebut loh. Tapi kita merasa biasa aja. Nah, bumi itu juga kurang lebih kayak gitu. Karena pergerakannya stabil, jadi kita nggak ngerasa apa-apa. Nah, kalau pusing, itu sebenarnya bukan karena bumi yang berputar atau bergerak. Tapi itu karena lu banyak masalah. Sekarang gini deh, kalau gue bilang itu bumi kecepatannya kencang banget, sebenarnya secepat apa sih? Di daerah Khatulistiwa, bumi itu kecepatan putarnya itu sampai dengan 1.600 km per jam. Kecepatan segitu tuh lebih cepat daripada kecepatan pesawat komersil. Asli, cepat banget itu. Sekarang coba bayangin, lu lagi duduk santai atau lagi rebahan, terus lu lagi scroll juga, lu lagi lihat TikTok, lihat Instagram, atau lagi lihat YouTube. Tapi secara teknis, sebenarnya lu lagi berjalan dengan kecepatan 1.600 km per jam. Dan itu baru muter di tempat, belum lagi pergerakan bumi yang ngikutin matahari, dan itu bergerak lagi memutari galaksi. Nah, galaksi juga itu meluncur lagi di alam semesta. Jadi kalau ada yang bilang, kok hidup gue gini-gini aja ya, stuck aja rasanya. Enggak cuy, padahal kalian itu lagi bergerak cepat banget, ngebut banget di dalam bumi yang berputar mengelilingi matahari dan berputar mengelilingi alam semesta. Oke, sekarang balik ke pertanyaan utamanya. Kenapa kita nggak berasa? Jawabannya sebenarnya ada di dua kata kunci, konstan sama frame of reference. Tenang, ini bukan mata kuliah fisika yang bikin kalian ngantuk. Ini bakal gue jelasin secara sederhana dan pelan-pelan. Santai aja, santai. Nah, tubuh kita, otak kita itu peka banget sama yang namanya perubahan kecepatan. Bukan kecepatan itu sendiri ya, tapi perubahan terhadap kecepatan. Makanya waktu pas lu lagi naik mobil, nah pas mobil mulai ngegas, lu tuh ketarik ke belakang. Nah, kalau mobil ngerem gitu juga, lu kerasa kayak agak kelempar ke depan. Nah, pas mobil belok, lu juga kayak bergerak ke samping, ke kiri, atau ke kanan tergantung mobilnya belok kan. Nah, itu semua terjadi karena perubahan kecepatan dari si mobil itu. Tapi nih, pas begitu mobilnya udah jalan lurus, di jalanan halus, lu juga bakalan lupa tuh kalau mobil itu sebenarnya lagi jalan. Bisa lu lagi main HP, lagi ngobrol, lu nggak bakalan sadar tuh kalau mobil itu sebenarnya lagi jalan kenceng. Bahkan mungkin lu bisa sampai ketiduran dan nggak berasa apa-apa gitu. Nah, bumi itu sama kayak mobil tadi, yang lagi jalan stabil. Jadi bumi itu perjalanannya stabil banget. Dia muter setiap hari, tapi kecepatannya tuh stabil ya, segitu-gitu aja. Nggak ada perubahan yang kecepatan yang mendadak, misalnya kayak tiba-tiba pelan atau tiba-tiba kenceng. Makanya kita secara teknis nggak merasa kalau misalnya bumi ini lagi muter, karena nggak ada kecepatan yang melakukan perubahan mendadak gitu. Jadi tubuh kita tuh nggak ngirim sinyal ke otak kita nih. Jadi kayak bilang, nggak ada kecepatan yang berubah nih, jadi ini aman-aman aja, stabil-stabil aja gitu. Jadi kita nggak merasa. Lanjut yang kedua, frame of reference. Nah, bahasa sederhananya atau bahasa manusianya itu tuh, lu lagi lihat patokan dari mana nih? Contoh lagi nih ya, contoh nih. Kalau misalnya lu lagi di dalam kereta, terus lu nggak ngelihat keluar, nggak ngelihat jendela gitu, nggak ngelihat pemandangan. Nah, lu nggak merasa kalau kereta itu lagi jalan kan? Ya udah biasa aja gitu, kayak lagi duduk aja di kursi. Tapi pas begitu lu lihat jendela, lu ngelihat seolah-olah bangunan-bangunan, pohon-pohon, tiang listrik, semuanya tuh kayak jalan mundur. Nah, objek di luar itu yang bikin lu sadar kalau, oh, gua ini lagi jalan loh, ternyata gua lagi nggak diem aja. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi ini kan lagi muter, lagi jalan gitu, tapi semuanya ikutan muter kan? Tiang listrik, rumah, gedung-gedung, pohon-pohon, semuanya ikutan muter tuh bareng sama kita. Termasuk udara di sekitar lo, rumah, gunung, laut, pohon, atau apapun lah yang ada di dalam bumi ini, semuanya ikutan muter. Jadi dari sudut pandang lo, semuanya tuh kayak diem aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal ya kita emang nggak bisa ngelihat pemandangan di luar, karena kan kita di dalam bumi. Jadi ya kita ngerasa ini semuanya baik-baik aja, diem-diem aja. Padahal kenyataannya kita tuh lagi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam, dan itu cepet banget cuy. Ini sama kayak lu lagi duduk di dalam pesawat, tapi lu nggak ngeliat keluar jendela, lu ngeliat penumpang-penumpang lain, terus kursi-kursinya yang lain, dan ya lu ngeliat mereka bareng-bareng aja, diem-diem aja di dekat lu atau di sekitar lu gitu. Tapi kenyataannya mereka itu lagi jalan dan terbang bareng sama lu di dalam pesawat dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itu sama kayak kita di bumi. Terus mungkin lu bakalan nanya, terus kalau misalnya jalannya secepat itu, kecepatannya sekencang itu, masa nggak ada efek sama sekali sama kita? Nah, kalau lu pernah main ayunan di playground, pasti lu pernah ngerasakan pas main ngayun gitu, lu ngerasa kayak dilempar keluar gitu. Secara fisika itu disebut namanya efek gaya sentrifugal. Intinya badan lu tuh sebenarnya pengen ngelaju lurus terus, tapi ini dipaksa muter. Jadi rasanya kayak didorong keluar gitu.
Nah, bumi yang muter itu juga punya gaya yang mirip kayak gitu. Tapi ada satu gaya lain yang jauh lebih kuat, yaitu gaya gravitasi. Nah, gravitasi bumi itu narik lu ke bawah, ke pusat bumi. Nah, efek luar atau efek lempar keluar bumi itu ada, tapi jauh lebih kecil dibandingkan efek gaya gravitasi. Jadi, lu, gua, dan semua orang yang lu kenal tetap kepegang di bumi karena ditarik sama gaya gravitasi bumi itu tadi. Di daerah khatulistiwa, efek rotasi ini bikin berat badan kita atau berat badan siapapun jadi sedikit lebih kecil dibandingin di sisi bumi yang lain. Kalau bumi nggak muter sama sekali. Tapi bedanya tuh kecil banget, sedikit banget. Mungkin kalau lu timbang pakai timbangan di rumah lu juga nggak akan kelihatan banget tuh bedanya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa gendutan itu bukan salah rotasi bumi ya, itu ya lu aja yang kurangin makan biar nggak gendut. Ada efek lain sebenarnya yang lebih makro. Bumi itu bukan bola sempurna, dia tuh agak sedikit gepeng di bagian kutub. Nah, di bagian khatulistiwa dia tuh agak ngelebar atau ngegembung kayak gitu. Nah, bayangin lu punya galon air terus lu puter dengan kecepatan tinggi. Nah, di bagian tengah itu akan menggembung. Nah, kira-kira bumi tuh mirip kayak begitu. Jadi sebenarnya rotasi bumi itu emang ada pengaruh besarnya juga ke bumi. Tapi emang itu nggak secara langsung pengaruh sama kita atau kita nggak berasa juga gitu. Ini keren banget sebenarnya. Sekarang mungkin lu bakalan mikir, terus kalau misalnya kita nggak merasa efeknya, terus gimana caranya manusia tahu kalau misalnya kita tuh lagi muter atau bumi itu lagi muter? Untungnya para ilmuwan tuh keras kepala, jadi mereka udah bikin eksperimen. Karena udah tahu kan antisipasi kalau kita pasti bakal nanya kayak gitu, jadi mereka udah buktiin duluan. Yang pertama itu adalah pendulum vokal. Jadi salah satu eksperimen yang paling klasik itu adalah namanya eksperimen pendulum vokal. Jadi cara kerjanya kira-kira kayak gini. Bayangin ada sebuah bandul yang gede banget, terus digantung di gedung yang tinggi banget. Terus lu coba goyangin bandul itu ke satu arah dan diemin, biarin dia berayun-ayun terus. Nah, di awal bandul itu bakal bergerak ke arah yang sama. Gerak terus gitu ke arah yang sama. Nah, tapi seiring waktu, dari sudut pandang lo yang ada di bumi ini, nanti pergerakan bandul itu akan sedikit-sedikit berubah atau bergerak melenceng dari posisi awalnya tuh, dari pergerakan yang di awalnya. Padahal sebenarnya yang terjadi, bandul itu tetap bergerak di bidang yang sama atau di area yang sama. Nah, cuma bumi di bawahnya itu yang muter. Jadi kelihatannya kayak bandulnya yang bergerak berubah arah pergerakan ayunannya itu. Jadi kalau lu sabar buat ngamatin bandul ini, literally lu bakalan bisa ngelihat rotasi bumi, tapi pelan banget dari pergerakan si bandul itu yang berubah sedikit demi sedikit. Terus ada juga efek yang lain, yaitu angin dan badai. Karena bumi muter, angin tuh nggak bergerak lurus dari titik A ke titik B. Nah, gerakannya itu jadi belok-belok dikit. Efek ini yang bikin badai di bumi belahan utara itu jadi muter saat jarum jam. Dan sebaliknya di bumi bagian selatan. Efek ini namanya efek Coriolis. Nah, nanti kalau lu denger istilah itu, lu bisa bilang itu karena efek bumi muter kan? Sekarang kita main andai-andai sedikit nih. Gimana kalau entah kenapa bumi yang tadinya lagi muter kencang tuh 1600 km per jam, tiba-tiba dia berhenti mendadak. Nah, balik lagi ke analogi mobil yang tadi lagi jalan kencang itu dan kita lagi ada di dalamnya. Kalau misalnya tiba-tiba supir ngerem mendadak atau nginjek rem mendadak, kira-kira apa yang terjadi sama kita yang ada di dalam mobil? Yes, betul banget. Lu bakalan mental ke depan. Nah, sekarang skalanya kita naikin. Ini bukan mobil, tapi ini satu planet. Kalau bumi benar-benar berhenti dalam sekejap, semua yang nggak keikat sama bumi atau nggak ikat ke tanah itu bakalan meluncur dengan kecepatan yang tadinya dipakai buat muter. Artinya bakal meluncur secepat 1600 km per jam. Laut bisa naik, bangunan bisa runtuh, angin bakal kencangnya gila-gilaan. Tapi untungnya itu cuma skenario hipotesis. Karena bumi nggak punya rem tangan yang bisa ditarik tiba-tiba, jadi nggak akan bisa berhenti mendadak. Kalau Tuhan mengizinkan ya. Secara natural, rotasi bumi itu emang pelan-pelan itu melambat. Tapi itu lambat banget, kita nggak akan ngerasa. Sehari itu bakal sedikit lebih panjang, tapi itu dalam waktu jutaan tahun. Lu nggak akan tiba-tiba bangun terus kayak ngerasa, kok hari ini kayak 25 jam ya? Nggak akan kayak gitu, tenang aja. Jadi, kenapa kita nggak ngerasa kalau bumi itu muter? Karena kita ini lagi ada di dalam sebuah kendaraan bos, halus banget, konstan, dan semua yang ada di sekitar kita ikut sama. Kita nggak punya kuat-kuat kita atau punya listrik luar angkasa ya. Lu lagi muter loh. Padahal kalau itu nggak pasti. Ketika ini juga, lu lagi muter bareng bumi dari matahari. Dan bareng bumi dari matahari ngelilingin alam semesta. Dan di tengah semua pergerakan gila itu, lu sekarang lagi santai, mungkin lagi ngopi, lagi scroll HP, atau lagi nonton video ini dan lagi santai di rumah aja. Tapi lu masih mikir, kok hidup gue stuck ya? Padahal kan lu lagi gerak bareng sama alam semesta. Mungkin kita ini emang nggak berasa kalau kita lagi gerak, tapi bukan berarti bumi nggak muter dan kita lagi nggak bergerak. Kalau lu ngerasa informasi beginian bikin kepala lu muter tapi seru, silahkan klik like video ini. Kalau nggak suka ya dislike aja. Tapi kalau lu suka, boleh juga di subscribe.
Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka ngeluh kalau hidupnya tuh stuck, pusing, dan ngerasa nggak kemana-mana. Biar dia tahu kalau yang muter itu bukan cuma hidup dia doang, tapi kita semua muter satu planet. Gua Nasruddin Rosyad, sampai ketemu di video berikutnya. Masih di bumi yang sama, masih muter dengan kecepatan yang sama. Cuma semoga pola pikir kita udah beda. See you.